Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Masih semangat belajar? Semangat pagi? Ya? Oke. Bapak diminta untuk semangat ya. Siap. Tepuk semangat. Terima kasih. Gimana? Sudah komplit peralatannya? Peralatannya ada? Pulpen? Ada. HP? Ada. Iya. Lihat sampah sekitar. Kalau ada sampah, buang ke tempatnya ya. Lihat tengok kiri kanan ada sampah di bawah enggak? Berarti ini kelas paling bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Siapkan udah dulu ya. Silakan mulai. Duduk siap. Belum belajar, mari kita mulai masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silakan siapkan HP-nya. Kita melakukan absen secara online. Silakan. Absensi, silakan isi. Kalau yang hadir. Kalau yang sakit jangan ya. Dihadir. Isi nama dan kelas 4. Kalau susah ada email atau kalau bayar grup ada. Terus buka. Sudah semuanya? Ya. Terima kasih. Kita mulai sekarang dari persepsi, lihat pembelajaran yang ke belakang. Kemarin kan Bapak waktu pertemuan kemarin sudah menjelaskan tentang statistik ya. Ya, Pak. Ya. Ingat? Ya. Apa itu pelajaran yang kemarin? Frekuensi. Ya. Profesi relatif itu ada di bagian bidang statistik untuk digunakan apa? Untuk apa? Untuk apa? Hitung apa? Kemarin buat apa? Statistik itu bukan apa? Frekuensi untuk menghitung persentase dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya apa kemarin? Yang suka mengambil contoh kehidupan sehari-hari untuk mengambil persentase yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari apa itu? Apa? Baru?
juga nanti akan apa? Jadi pemimpin. Rauslah, jadinya akan jadi pemimpin rumah tangga. Manakah yang harus diputuskan terlebih dahulu atau yang paling dulu dan apa yang paling akhir? Ya. Jadi apa itu statistik kan? Itu berhubungan ya. Jadi matematika itu Alif sedang belajar matematika tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kan. Tapi itu matematika masih melekat kan? Masih melekat di apa? Di kehidupan sehari-hari. Berarti motivasi Bapak berikan motivasi kepada anak, kepada Neng dan Ujah, Bapak Sep, teman-teman, ditanya, naon, ayo kita belajar matematika. Namun untuk dasar ulang sadayana berupa masyarakat. Kamu ulang itu bisa hitung di mana? Jadi kubangun. Kamu jajan ulang berapa sama matematika melikuruku, gitu kan? Duitnya 100.000, besok utang dagang, gitu kan? Ya. Itu akan merugikan. Nanti marilah ayo semangat belajar matematika. Ya, itu masih berhubungan sampai kapan Neng Ujah keluar dari sekolah ini. Ya. Kalau sama ketos, ya terus keluar, gitu kan? Nah, ya. Terus silakan. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang masih dalam statistik, gitu kan? Tapi beda sub, gitu kan? Beda judul. Kamari apa? Frekuensi relatif. Sekarang kemarin presentasenya dalam bentuk angka, gitu kan? Sekarang dalam bentuk gambar histogram, gitu kan? Gambar histogram, contohnya kita bacakan dulu. Silakan. Apa tujuan ini kan? Ini tujuan untuk belajar, ya? Bukan tujuan untuk apa, gitu kan? Nah, ini tujuan belajar siswa-siswi. Nah, ini belajar Bang Aben. 1. Menjelaskan konsep histogram. 2. Membuat histogram dari data yang diberikan. 3. Menginterpretasikan histogram untuk mendapatkan informasi dari data. Ya, kan? Jadi pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita ini, ya, ke hiji atau ke satu, kenal? Baca? Itu histogram. Masih aneh kan? Apa itu histogram kan? Yes. Kedua, membuat histogram dari data yang diberikan. Data. Nah, anu bisa dihitung teh aya data atau aya benda atau aya bentuk atau aya angka. Bisa dihitung, ya? Dihitung. Kalau itu bisa dihitung, Pak. Oh, kan? Ya. Jadi menjelaskan tentang konsep histogram, membuat histogram dari data yang diberikan. Ini penelitian tadi ada kasus dibawa dari kasus atau diberikan masalah, silakan nanti bekerja sama, pecahkan masalah, cari apa itu histogram, apa itu mencari data, dan bagaimana cara menggambarkan histogram. Ini ya tujuan pembelajaran. Nah, ini dalam kegiatan inti, Bapak akan memberikan solusi atau apa? Bayangan tentang histogram. Apa nanti bentuk histogram, gambar ya? Seperti kita lihat gunung besar, ada yang paling tinggi, gunung apa? Gunung Cikuray, ya, orangnya. Cikuray lain, apa gunung Cikuray? Apa gunung Cikuray dari Turang Garut, kan? Orang Cigadung.
namanya Gunung Cipuran. Di bawah Gunung Cipuran ada gunung apa? Papandayan. Papandayan. Cipuran atau Papandayan? Papandayan Cipuran. Berarti nilai tingginya lebih tinggi dari Papandayan. Bukan gunung Cipanas, gunung Papandayan. Ya, gunung Papandayan. Ini gunung mana nih? Gunung Guntur. Luhur kene mana di Papandayan? Gunung Guntur. Luhur Papandayan. Terus turun di gunung naon? Ayah apa? Gunung Gedor. Gunung Gedor. Nah, itu ilustrasi ya. Ilustrasi apa tentang Islam. Itu kan punya nilai ini. Nilai ya? Punya nilai yaitu tinggi gunung. Ya. Jadi dicari dulu apa itu? Baru bisa dinilai dengan nilai gunung. Ya bacanya ini. Histogram. Nah, ini yang ke atas 5, 10, 15, 20, 25 yaitu frekuensi. Bagus. Anak-anak naon nih? Nilai. Ini yang disebut frekuensi dan yang ini disebut nilai. Nah, jadi titik ini yang disebut titik histogram. Nah, ini kita menyeluruh. Bapak cuma sekarang membahas histogram, tidak membahas poligon ya. Tapi ini poligon ya. Poligon itu di tengah. Tapi ini kita sebagai dasar karena waktu itu akan cukup, jadi kita pelajari tentang histogram dulu. Ya, itu histogram. Untuk histogram ini, nah, ini data apa? Tentang contoh yang sering terjadi histogram atau disebut dengan data citra. Masuk kayak data naon kieu? Anu dipake naon? Apa? Yang ini? Yang ini? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Kalau ada yang bergerak bukan? Ya. Tadi jantung, masak jantung. Frekuensi ya. Kan? Naon itu bergerak juga apa ya? Termometer. Tahu kan? Lempeng naon? Kan? Nah, ini terus apa lagi? Data gempa. Ya. Oka. Ya, saya bayangkan ini. Ya. Nanti Bapak diberikan kasus apa? Kasus kemarin ada penelitian data Bapak udah mencari data tentang apa? Berat badan. Berat badan siswa kelas 10. Oh, berapa? Berat badan 40. 40. Saya 40. Kali berat 43. Terus 75. 10. Terus 70, Pak. kali 70 Pak. 65. Iya 70 Pak. Jadi 2, 3, 4, 5. Terus 40 lagi. Hari itu dulu soal. Terus 53. Naik. 52 dan 3.
53. Terus 70. Terus estafet 60. 5. Terus 25. 35 ini 40 lah. Berapa? Nih 15. 15. 39. Terus 45. Terus 57. Terus Terus 5
tinggi badan. Apalagi? Kadar pengertian. Tanggal. Fokus ini seperti memeriksa atau mengkoreksi apa yang salah dan yang benar, kan? Jadi terkoreksi. Ini data ini bisa dipakai untuk mengukur apa lagi? Ini kan berat badan. Ini badan. Terus lebar badan. Terus ukuran sepatu. Apalagi? Sepatu. Apalagi? Kolor. Sepatu ya. Banyak ya. Contohnya ada yang ukuran numerik atau ukuran angka itu bisa dari
hasil kerja atau hasil kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini KPD-nya dan ini hasil penggambaran dalam histogram berat badan. Gitu kan? Contohnya sama ya, sama dengan yang digambar. Berarti betul, gitu kan? Ini yang di lembar kerja dan digambar itu sama, itu tinggi apa? Banyak yang berat badan dan paling banyak itu apa? 39 sampai 43, gitu kan? Itu ada 8 orang, gitu kan? Yang kedua 7, itu yang warna merah, yang ketiganya warna kuning dan selanjutnya, gitu kan? Ini dari kelompok 4. Silakan ada yang mau bertanya atau udah mengerti? Udah? Ya, silakan tutup. Dan mohon maaf Pak, tambahan sedikit dari kesimpulannya histogram ini adalah untuk dapat menyimpulkan sesuatu dari histogram, yaitu dari berat badan perlu diketahui terlebih dahulu data yang
tadi itu? Kelompok 5 yang sudah presentasikan dari hasil kerjanya di LKPD dan di lembar karton, dan juga diaplikasikan, dimasukkan untuk diperiksa ke aplikasi yang ada di komputer, yaitu program Excel, kan? Langsung itu terdata dengan jumlah data ada berapa orang, jumlah data berapa, dan yang paling besar adalah 60 ya. 60 ya. Data yang terkecil 3, 4, dan juga mencari range, yaitu tengah-tengahnya, yang terbesar dikurangi data yang kecil, kan? Jadi itu mengetahui, dengan data itu kita mengetahui mana yang paling banyak berat badannya di kisaran berapa? 39 sampai 43, gitu kan? Jadi badannya yang ideal, gitu kan? Ukuran 43, gitu kan? Kalau kebanyakan sekarang umur Bapak berat badan 60 seperti Cepi, gitu kan? Nanti sehat semua, gitu ya. Sehat. Silakan. Sudah. Tutup. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lanjut ke interval. Interval dan frekuensi 34 sampai 38 ada 2 orang, 39 sampai 43 ada 8 orang, 44 sampai 48 ada 7 orang, 49 sampai 53 ada 6 orang, 54 sampai 58 ada 4 orang, 59 sampai 63 ada 2 orang. Jumlah keseluruhan siswa ada 29 orang. Jumlah data siswa ada 29. Data terbesar 6
data terkecil 34, ranknya 26, data terbesar dan data terkecil dikurangi data terbesar dikurangi data terkecil disebut rank. Banyak kelas 5,8 dibulatkan menjadi 5, lebar kelas 4,5 dibulatkan menjadi 6. Kayak ini. Data berat badan siswa kelas MIPA 2, 10 MIPA 2 yang digambarkan dalam histogram 34 sampai 38 ya, yang ditandai dengan warna merah marun. Jumlahnya 33,5. 39 sampai 43 ada 8 orang yang ditandai dengan warna ungu. Yang jumlahnya 38 sampai 38,5. 44 sampai 48 ditandai dengan warna merah jumlah 43,5. 49 sampai 53 ada 6 orang yang ditandai dengan warna kuning. 54 sampai 58 ada 4 orang ditandai dengan warna biru muda. 59 sampai 63 ada 2 orang ditandai dengan warna biru tua. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 29 orang. Oke, di sini ada pertanyaan, apa itu pengertian histogram yang akan dibacakan oleh teman-teman. Histogram adalah grafik pattern yang menggambarkan distribusi frekuensi dari data numerik. Histogram banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, matematika, dan sains. Dan di sini juga ada pertanyaan, bagaimana langkah-langkah membuat histogram yang akan dibacakan. Yang ke-1, kumpulkan data pengukuran. Data yang digunakan untuk membuat histogram harus berbentuk numerik. Misalnya, data tinggi badan siswa, berat badan, atau nilai ujian. 2. Menentukan banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Turgenev, yaitu nomor 3, menentukan lebar kelas interval. Lebar kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus nomor 4, menentukan batas atas dan batas bawah kelas interval. Batas atas dan batas bawah kelas interval. Ini hasil kerja atau hasil kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini KPD-nya dan ini hasil penggambaran dalam histogram berat badan. Betul kan? Contohnya sama ya, sama dengan yang digambar. Berarti betul. Betul kan? Ini yang di lembar kerja dan digambar itu sama, yaitu tinggi apa banyak yang berat badan yang paling banyak itu apa 39 sampai 43 kan, itu ada 8 orang gitu kan. Yang kedua 7 itu yang warna merah, yang ketiganya warna kuning dan selanjutnya gitu kan. Ini dari kelompok 4. Silakan ada yang mau bertanya atau udah ada ngerti? Udah ya, silakan tutup. Dan mohon maaf Pak, tambahan sedikit dari kesimpulannya, histogram ini adalah untuk dapat menyimpulkan sesuatu dari histogram, yaitu dari berat badan perlu diketahui
diketahui terlebih dahulu data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Misalnya, jika histogram tersebut dibuat menggunakan data berat badan siswa kelas 10, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, nilai tengah berat badan siswa, misalnya sekitar 55 kg, dan yang kedua, kisaran berat badan siswa sekitar 25 kg atau dalam kurung 70 sampai 45 kg. Dan yang ketiga, sebagian besar siswa memiliki berat badan 50 kg dan 60 kg. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari histogram tersebut, ketergantungan pada data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Namun secara umum histogram dapat digunakan untuk menyimpulkan informasi nilai-nilai seperti berat badan, tinggi badan, dan mungkin berat badan. Mungkin bisa dipahami dari kelompok-kelompok lain. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami atau kurang dimasukkan dalam pemikiran kalian. Mohon dimaklumi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 dan izin memperkenalkan diri. Nama saya Islamina. Nama saya Resti Lasmawati. Nama saya Pinati Putri. Dan saya di sini ingin mempresentasikan tentang histogram. Dari 0 dulu dan histogram gambarnya 0 kan?
kedua, berat badan siswa kelas 10 MIPA 2 dipindahkan ke dalam tabel berwarna kuning. Interval 34 sampai 38 ada 2 orang, 39 sampai 43 ada 8 orang, 44 sampai 48 ada 7 orang, 49 sampai 53 ada 6 orang, 54 sampai 58 ada 4 orang, 53 sampai 59 sampai 63 ada 2 orang, jumlahnya 29 orang. Jumlah data 29 siswa dengan terbesar 60 kilo, data terkecil 34 kilo. 26 hasil dari data terbesar dikurangi data terkecil disebut rank. Panjang kelas 5,8 dibulatkan menjadi 6, lebar kelas 4,5 dibulatkan menjadi 5. Ini adalah bentuk histogram data terbesar berat badan siswa kelas data berat badan siswa kelas 10 MIPA 2 berbentuk histogram. 34 sampai 38 ada 2 orang, yaitu ditandai dengan warna merah marun yang berjumlah 33,5. Terusnya 39 sampai 43 ada 8 orang yang ditandai dengan warna biru muda. Yang berjumlah 38,5. 44 sampai 48 ada 7 orang yang ditandai dengan warna merah yang berjumlah 43,5. 49 sampai 53 ada 6 orang yang ditandai dengan warna kuning yang berjumlah 48,5. 54 sampai 58 ada 4 orang yang ditandai dengan warna biru muda. 59 sampai 63 ada 2 orang yang ditunjukkan pada warna ungu atau biru tua yang berjumlah 58,5. Dan di sini juga ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa pengertian hidrogen. Jadi hidrogen adalah grafik batang yang menggambarkan distribusi frekuensi dari data numerik. Hidrogen banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, matematika, dan sains. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana masyarakat membuat hidrogen? Contoh yang pertama, mengumpulkan data ukuran, data yang digunakan untuk membuat histogram harus berbentuk numerik. Misalnya, data tinggi badan siswa, berat badan, atau nilai ujian. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Gauss, yaitu langkah yang ketiga, menentukan lebar kelas interval. Lebar kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Langkah yang terakhir, menentukan batas atas dan batas bawah kelas interval, batas atas dan batas bawah kelas interval. Dan itu gambar ini hasil dari kelompok kami bentuk histogram. Bentuk histogram ya, seperti yang tadi. Kelompok berapa itu? Kelompok 5. Kelompok 5 yang terpresentasikan dari hasil kerjanya di KPD dan di lomba karton dan juga diaplikasikan, dimasukkan untuk diberikan ke aplikasi yang ada di komputer, yaitu program Excel, kan? Langsung itu terdata dengan jumlah data ada berapa orang, jumlah data berat badan yang paling besar adalah 60 ya, 60 ya. Data yang terkecil 3, 4 dan juga mencari rank, yaitu tengah-tengahnya yang terbesar dikurangi data yang kecil, kan? Jadi itu mengetahui dengan data itu
kita mengetahui mana yang paling banyak berat badannya di kisaran berapa? 39 sampai 43, gitu kan? Jadi badannya yang ideal, gitu kan? Kurang 43, gitu kan? Kalau kebanyakan sekarang umur Bapak berat badan 60 seperti cacing, gitu kan? Nanti sehat semua, gitu ya? Sehat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain pasti presentasinya sama ya. Lalu hasilnya pada saat diperiksakan. Ini diperiksanya sama-sama di layar di fokus. Ini seperti memeriksa atau mengkoreksi apa yang salah dan yang benar, kan? Jadi terkoreksi. Ini data ini bisa dipakai untuk mengukur apa lagi? Ini kan berat badan. Tinggi, lebar, terus Ukuran sepatu. ukuran sepatu, baju, lagi kolor, sepatu ya, banyak ya. Pokoknya ada yang ukuran numerik atau ukuran angka itu bisa dihitung, oke? Bisa dihitung dengan aplikasi atau dengan bisa dihitung dengan coret di dalam buku lembar kerja, oke? Jadi aplikasi ini cuma untuk mencarikan untuk memindahkan data siswa berat badan ini ke dalam aplikasi, kemudian lebih mudah itu. Silakan beri apa itu? Sedikit, gitu kan? Sama berdiri, supaya ngantuk. Sampai aja, ya. Supaya tegak. Yang sini rapikan celana. Ya, rapikan kayu juga. Ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tempat duduknya masing-masing. Bapak akan memberikan kesimpulan. Tadi kan sudah diberikan ke kelompok berapa? 7. Kelompok ini kelompok kesimpulan dari histogram. Dan sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan dari pelajaran statistik histogram. Kita itu bermanfaat untuk mengetahui apa? Banyaknya data di dalam berat badan. Jadi berapa orang berat badan yang paling banyak? Ya, itu kan diketahui ya. Itu juga bisa mengaitkan kepada pelajaran yang kemarin seperti statistik dalam profesi dewasa. Kalau kemarin itu untuk
sudah lebih kelihatan. Muka marima teka tingali, anu ayeuna mah tingali data mana anu paling coba. Kemarin kan contohnya yang paling banyak berapa? Contohnya 70%, kan? 40%. Yaitu kemarin dari kesukaan makanan ya. Makanan berapa yang paling suka dan paling banyak itu kan? Dari contohnya 100 orang sini 30. Yang suka pizza itu berapa orang? 30. Udah 40 dibagi berapa? 100. Ya. Itu mengetahui global. Tapi sekarang dalam histogram ini pelajaran subhistogram kita mengetahui gambar yang paling baik dan gambar yang paling sedih. Ya, itu kesimpulan dari histogram. Ya. Dan sekarang kita akan melakukan pengecekan apa-apa. Rame.
cepat habis. Berarti yang ke-1 Citra kedua kesimpulan dari pelajaran dari awal sampai akhir. Program akan dibacakan oleh Neng Cicak di depan dan Cicak di depan. Oke, untuk dapat menyimpulkan sesuatu dari histogram berat badan, perlu diketahui terlebih dahulu data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Misalnya, jika histogram tersebut dibuat menggunakan data berat badan siswa kelas 10, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal tersebut. Pertama, nilai tengah berat badan siswa kelas 10 adalah sekitar 55 kg. Yang kedua, kisaran berat badan siswa kelas 10 adalah sekitar 25 kg atau 70 kg sampai 45 kg. Yang ketiga, sebagian besar siswa kelas 10 memiliki berat badan antara 50 kg sampai 60 kg. Yang keempat, distribusi berat badan siswa kelas 10 mendekati normal. Kesimpulan yang dapat diambil dari histogram tergantung pada data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Namun, secara umum, histogram dapat digunakan untuk menyimpulkan informasi tersebut. Yang pertama, nilai tengah berat badan, kisaran berat badan, frekuensi tertinggi berat badan, dan yang terakhir, bentuk distribusi berat badan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasikan siswa yang memiliki berat badan kurang atau berlebihan, menyusun program diet dan olahraga untuk siswa, mengembangkan program edukasi tentang gizi dan kesehatan. Selain itu, histogram berat badan juga dapat digunakan untuk membandingkan berat badan siswa kelas 10 dengan siswa dari kelas lain atau dengan standar berat badan ideal. Makasih Jen. Untuk refleksi pelajaran memberikan barusan kesimpulan dari perhitungan berat-beratan siswa berat-badan siswa kelas 10 ya. Ini data yang otentik. Jadi siswa kelas 10 MIPA banyak yang ideal. Ya, kasihan ya. Kalau yang 60 kebanyakan berarti bukan ideal gitu kan ya. Ya, kalau persaran mah. Jadi harus ada program di skala besar. Jadi